review buku yang udah aku bikin. Ayo kita review satu persatu buku yang udah aku bikin. Dan alasan aku sebenarnya aku banyak penulis buku, awalnya aku nggak niat untuk dijual ya, cuman memang aku ini orang yang mudah banget lupa, gampang banget lupa sama pelajaran gitu. Jadi untuk satu pelajaran aja aku harus berulang-ulang kali untuk mengerjakannya, untuk membacanya, menghafalnya sampai aku bisa. Dan salah satu cara supaya aku kayak nggak berulang-ulang untuk mempelajarinya, gimana caranya? Pertama aku listening dulu materinya, dengerin dulu. Lalu kayak aku pahamin, masukin ke kepala, aku pahamin, oh gini. Dan yang kedua, aku langsung buat poin-poin penting gimana aku harus mencatat, dan ketika aku membaca ulang lagi, materinya itu langsung kayak inget gitu semuanya. Nah, yang ketiga, cara ketiga adalah aku mengajarkan lagi orang lain. Tapi kalau kita belum punya siapapun murid yang bakal kita ajarin, menurut aku kalian lebih baik mengajarkan seperti seolah-olah kamu lagi mengajarkan orang lain. Kayak dulu aku waktu sekolah, kebetulan aku dulu juara umum waktu di sekolah, dan cara aku adalah aku sering berdiam diri di kamar, terus aku mengajarkan seolah-olah mengajarkan orang lain, padahal nggak ada siapa-siapa ya. Aku seolah-olah jadi guru gitu ngajarin. Jadi gini ya teman-teman ya, ini adalah bla 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 gitu. Padahal nggak ada siapa-siapa, tapi itu benar-benar works banget di otak aku karena aku jadi lebih paham, bahkan aku bisa dapat nilai paling bagus di sekolah. Nah sekarang udah lama-lama aku bakal review semua buku-buku yang udah aku catat. Nah yang pertama nih, Super Rules Phonics. Di sini menjelaskan tentang rumus-rumus fonetik English. Jadi di sini aku kan agak susah ya gimana sih cara pahamnya. Tapi di sini aku bakal bantu kalian supaya gimana caranya lebih paham yang namanya fonetik English. Di sini aku jelasin dari mulai vokal. Kalian kan banyak yang nanya tuh gimana sih penempatan antara long vowel and short vowel. Long and short vowel ketika kita udah tahu lebih mudah kan. Tapi kapan gitu si long sama shortnya itu ditempatkan tuh ketika kalimatnya kayak gimana. Kita pengen dong bisa tahu karena nggak mungkin kita harus nggak mungkin kita harus kayak menghafal setiap kata ini harus dibacanya long, ini harus dibacanya short. Pasti ada sesuatu kunci di balik itu, dan aku udah nulis di buku ini secara lengkap dan beserta panduannya. Jadi nggak cuma teori, tapi di sini ada nih kayak misalkan ini on dibacanya on, seperti dog dibacanya dog, seperti di sini huruf u. Short u, short itu tadi short u atau vowel short vowel u itu dibacanya seperti huruf a ya. Nih, dibacanya seperti huruf A, seperti kata sun, matahari, dibaca seperti huruf A walaupun tulisannya U. Nah, ini ada buku kedua yaitu, ini storybook, ini sebenarnya buat aku ya. Ini adalah perjalanan aku ngonten dari awal sampai akhir, dan aku pengen ngebuktiin kalau aku berhasil menjalankan semua ide di konten aku ini, dan aku bisa berhasil, mungkin kalau followers aku 2 juta, aku bakal ngajarin kalian gimana caranya ngonten. Khususnya buat guru-guru yang mau ngonten. Yang kedua, ini buku English for Little Learners. Ini aku bikin untuk anak-anak usia 4-5 tahun, dimana mereka bisa belajar bahasa Inggris dengan orang tua dan bisa mengajarkannya di rumah karena udah ada panduan skripnya dan panduan bikin PR-nya. Kemudian ini juga tugas-tugasnya masih relatif gampang ya untuk anak-anak, jadi nggak membebani banget si anak-anak belajar bahasa Inggris. Jadi bisa bermain sambil belajar sama mami di rumah. Dan ketiga, ada buku Super Phonic Book. Yang tadi kan phonicnya itu buat dewasa. Kalau yang ini Super Phonic Booknya itu buat anak-anak. Kenapa buat anak-anak? Karena di sini tuh ada bahasanya itu menggunakan bahasa-bahasa yang sangat mudah sekali dipelajari oleh anak-anak dan membantu para mami untuk mengajarkan anaknya di rumah. Seperti ini, suara Z itu gimana ya? Suara Z itu seperti lebah, zzz, gitu. Terus suaranya Y gimana? Yah, yah. Nah, itu suara Y ya. Suara huruf Q atau Q itu dibacanya gimana? Kuah, kuah, kuah. Nah, di sini ada ya. Nih, Super Phonic Book 1. Dan 16 hari jago tensis. Ini adalah buku yang bikin kalian bisa latihan tensis ke 16-16-nya setiap hari. Dan aku nugasin kalian 1 hari 1 tensis. Ini ada rumusnya, ada latihan soal dan juga kunci jawabannya. Jadi kalian jadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal di sini. Ini lebih ke latihan soalnya ya, supaya kalian jadi jago ngerjain tensis. Yang ini belajar tensis paling praktis. Ini adalah buku lebih utamanya itu lebih ke materi teori tentang tensis satu persatu ya. Jadi kapan ciri-cirinya tensis ini apa, penggunaannya kapan, keterangan waktunya bagaimana. Terus juga ada nih, ada bentuk-bentuknya nih beda-beda. Tuh, ada part of speech. Terus juga di sini ada juga di sini ini ya nih, latihan soalnya. Cuman di sini latihan soalnya itu nggak terlalu banyak, jadi lebih ke rumus-rumus aja. Dan rencananya aku bakal rilis buku ini di link ID aku. Terus ini adalah sebenarnya ini rangkuman dari buku ini. Kalau udah kalian pada tahu buku English for Everyone untuk anak-anak usia 7 tahun, tapi karena anak-anak agak-agak nggak mood gitu kalau nulis, makanya aku bikin summary-nya di sini. Jadi mereka kalau mau belajar, mau ujian chapter 1 sampai chapter berapa, mereka bisa lihat catatan ini di sini. Dan ini cuma aku doang yang bikin, nggak ada yang pernah bikin. Ini I Can Speak Fluently. Ini buku aku bikin untuk murid aku yang usianya 5, 6, 7 tahun.
Jadi di sini ngajarin mereka speakingnya langsung praktek. Kenapa? Karena di sini aku nggak ngejelasin teorinya kayak gimana, kan namanya mereka masih usia 5 tahun ya, nggak mungkin mereka menjelaskan bagaimana cara speaking pakai tenses, nggak mungkin. Jadi di sini aku contohnya kayak gini. Miss, aku misalkan chapter 2 itu menjelaskan tentang kata I will. Aku nggak jelasin sama sekali I will itu apa ya. I will itu tenses apa, gimana penggunaan rumusnya gimana. Tapi di sini aku cuma ngasih contoh I will bla 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 bla, ini harus diisi dengan salah satu gambar di sini, dan gambar di sini adalah verb. Verbnya itu kata kerja. Misalkan aku mau tersenyum berarti I will smile. Terus kalau misalkan mau bilang aku mau buka buku, I will open the book. Aku mau buka pintu, I will open the door. Dan mereka di sini ada kata kerja, dan artinya di sini mereka mengerjakan bikin kalimat berdasarkan kata kerja yang ada di sini. Nah, gitu. Contoh lagi. Percakapan ketika ada orang nanya kamu ke sekolah naik apa, misalkan how do you go to school. Nah, di sini ada beberapa kendaraan. Kalau kita mau jawab, berarti jawabnya gimana? I go to school by bus. Semua kata kendaraan ini pakainya by, kecuali kalau jalan kaki pakainya on, dan aku udah catat di sini pengecualiannya. Nah, jadi mereka bikin di sini nih, I go to Kuningan by train, misalkan I go to the market by bike. Mereka bisa tulis di sini, dan mereka mengingat bagaimana orang lain ketika bertanya kamu naik apa, pergi kemana, misalkan how do you go to the market, how do you go to school, how do you go to office. Jadi mereka tahu kapan kalimat ini digunakan. Sedangkan bedanya yang tadi untuk 5 tahun atau 4 tahun ini belum ke speaking, tapi pengenalan kosakata untuk anak-anak kayak color, parents, family tree, terus juga ada expression, ada di sini semua. Kalau di sini tentang speaking. Jadi sekian review buku-buku yang udah aku bikin, dan masih ada banyak lagi buku yang belum aku rilis. Nih, tuh sebanyak ini buku yang aku bikin. Kalian pokoknya seru banget deh bikin buku, aku suka banget.